wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ahmad Ali Maksum MSI, yang kami hormati para pengizir, para tuan guru, para ustadz, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dini mami, sanak bidatian, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Teguh Dwi Pratama. Acara ketiga yaitu Urian Hikmah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Ali Maksum MSI. Acara terakhir yaitu doa dan penutup. Demikian acara kita pada malam hari ini, dan untuk lebih berkatnya mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Teguh Dwi Pratama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mencintai Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu peringatan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Ali Mazlum MSI Tiang Tawagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil nahda wa ba'd. Hadirin muhtaramin al-ihda wal afadil, bapak-bapak, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus kepada takmir masjid, para tokoh yang malam hari ini alhamdulillah syukurillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di acara yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka merayakan maulid manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah kita merayakan maulid nanti malam ini, kita keluar dari masjid ini nanti dalam kondisi diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah seluruh urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dan diridhai hidup kita oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan pada waktunya nanti kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan di yaumul qiyamah dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita semua istiqomah berselawat di kehidupan akhirat nanti, kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah. Apa sih sebenarnya yang begitu menarik pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga umat beliau setiap tahun merayakan maulidnya? Walaupun mohon maaf Bapak-bapak Ibu, malam ini kita duduk di Masjid Al-Mujahidin ini, yang lihat karpetnya seperti kepala profesor, galak tengah, jamaahnya duduk pinggir-pinggir, milih untuk bersandar di tembok. Padahal kata para ulama, salah satu pintu terbaik iblis masuk menggoda batin manusia ketika mereka nyanyi, mereka memilih bersandar. Kadang kan kenapa ulama sambil berbuat seperti itu? Kadang kita tidak bisa membedakan sedang menikmati pengajian dan sedang menikmati umum yang sedang bersandar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, yang dengan diri beliau Allah menjadikan alasan untuk menciptakan bumi ini. Wajar rasanya kita selaku umatnya setiap tahun merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang menyebabkan dosa-dosa dan kesalahan Nabi sebelumnya Allah ampuni. Ketika para nabi dan rasul sebelumnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dalam kitab At-Tahzib menjelaskan kepada kita semua, qad jaballahu subhanahu wa ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam kamal al-akhlaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh kesempurnaan budi pekerti makhluk Allah.
pada diri pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahasinas siyam, dan seluruh kesempurnaan kebaikan penderita itu ada pada diri Rasulullah SAW. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW itu adalah manusia yang tidak pernah mengeluh apapun takdir Allah kepadanya. Mohon maaf penyakit kita, Bapak-Bapak Ibu, bil khusus kepada para pejabat, mudah-mudahan tidak ada pejabat di tempat ini. Sekedar digeser tempatnya dari dinas yang satu ke dinas yang lain agak kering, ngeluh dia. Padahal masih jadi pejabat. Betul Bapak-Bapak? Dari jabatan eselon 3A turun ke eselon 3B itu kayak menderita 10 tahun sakitnya. Rasulullah itu mahasiswa, manusia yang selalu baik terhadap apapun ketentuan Allah. Tidak ada kita di perumahan komplek ini yang semenderita Rasulullah SAW. Wa a'tahu Allahu mafatihah mahasinal dunia. Pada Rasulullah SAW itu diberikan seluruh kunci terbaik dari kebaikan dunia. Wa aba ya'khudhahu, tapi Rasulullah tidak mau memanfaatkannya. Rasulullah tidak mau mengambilnya. Rasulullah tidak kemudian mohon maaf kayak orang lupa diri ketika Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Wa atahu ilmal awwalin wal akhirin, kata Imam Nawawi. Seluruh ilmu para nabi yang pertama dan yang terakhir ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya ada pada diri Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mempergunakan itu. Kenapa? Agar kita umat Nabi Muhammad SAW tidak sibuk dengan ajaibun Nabi yang aneh-aneh. Jangan-jangan nanti kita sibuk cari tongkat Nabi Muhammad seperti tongkat Nabi Daud untuk membelah lautan. Sibuk kita dengan yang klinik-klinik, sehingga Rasulullah meninggalkan kita mukjizat yang paling besar, yakni Al-Quranul Karim. Maka wajar rasanya Bapak-Bapak Ibu, malam hari ini kita berkumpul di Masjid yang Pelunggu untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah sekaligus menantu dan saudara misan Rasulullah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Bapak-Bapak Ibu, orang yang memandikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam An-Nabhani dalam kitab itu Wasaisul Usul ala Syama'il Rasul, beliau meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, "Ghasaltun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah SAW wafat, akulah sosok pribadi yang memandikan tubuh suci Rasulullah SAW. Fazahabtu, kemudian aku pergi memeriksa, unzur ma yakunu minal mayyit. Aku memeriksa seluruh tubuh Rasulullah SAW, apakah sama yang aku temukan di tubuh-tubuh jenazah yang lainnya. Maksudnya apa Bapak-Bapak Ibu? Diperiksa pantat Rasulullah, diperiksa semuanya. Apakah ada kotoran di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Falam ajid syai'an. Tidak sedikit pun aku temukan kotoran walaupun sebesar kuman. Namun tiang Pelunggu, Bapak-Bapak Ibu meninggal dunia, belum 1 jam sudah datang semut. Betul Ibu? Kenapa? Karena kita baru. Nabi Muhammad SAW sampai beliau dimandikan, sampai beliau dikafani, tidak ada kapur balusnya. Tapi tidak ada satupun semut datang mendatangi Rasulullah SAW. Saking mulianya tubuh Rasulullah SAW.
Fakultu, kata Sayyidina Ali, maka aku berikrar, tibta hayya wa maita. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau suci, engkau harum, engkau yang terbaik dari masih hidup sampai engkau meninggal dunia. Dari air mandi Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu, bumi yang terbasahi dengan air tubuh Rasulullah SAW semuanya harum. Orang yang hadir menyaksikan Rasulullah dimandikan, seluruh tubuhnya ikut harum karena mulianya tubuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan nanti bapak-bapak ibu, kalau beliau naik ke masjid untuk sholat berjamaah seperti malam ini, beliau tidak pernah berjalan lewat jalan yang sama, baik ketika berjalan menuju masjid atau pulang dari masjid ke rumah beliau. Kenapa bapak-bapak ibu? Karena tubuh Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu, kalau beliau lewat di sebuah gang, 3 bulan gang itu harum. Beda dengan kita-kita yang hadir malam ini. Bayangkan parfum apapun yang bapak-bapak ini pakai, ibu-ibu, dari pagi sampai malam ini dipakai pakaiannya. Begitu dilempar pakaian ini ke pokok bapak, mati betul. Jadi putas. Kenapa? Karena butuh kita yang baik. Nabi Muhammad kalau lewat bapak-bapak ibu di suatu tempat itu 3 bulan tempat itu harum. Karena mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah, bapak-bapak ibu, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berumah tangga sekian tahun, kita sudah tidur bersama sekian tahun, tapi tidak sedikit pun aku menemukan ketika aku keluar selesai qada hajat tidak ada bau. Begitu aku masuk ke kamar mandi untuk meriksa kotoranmu, tidak sedikit pun tersisa kotoran dalam tubuhmu di dalam kamar mandi. Ada apa gerangan wahai Rasulullah SAW? Kemana kotoran yang keluar dari tubuhmu? Apa kata Rasulullah SAW menjawab keheranan Sayyidah Aisyah? Wahai Aisyah, tidakkah engkau mengetahui bahwa ketika aku ingin qada hajat dan kencing, bumi ini membelah dirinya dan tidak sedikit pun tersisa air kencing dan kotoran yang keluar dari tubuhku, karena mereka rindu akan kemuliaan dari apa yang keluar dari tubuhku. Beda dengan kita bapak-bapak ibu-ibu sedang masak di dapur, bapak-bapak sedang kentut di kamar mandi, rusak bau makanannya. Betul ibu-ibu? Ini Rasulullah tidak ada dilihat kotoran beliau, juga tidak dilihat bau kencing beliau oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau. Itulah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selaku umatnya jangan pernah setengah-setengah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha, mohon maaf, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di kehidupan akhirat nanti, di manakah aku bisa bertemu dengan untuk melepas rinduku kepadamu? Apa kata Rasulullah? Temukanlah aku di Shiratal Mustaqim. Talha bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti di Shiratal Mustaqim aku tidak menemukan dirimu, lalu di manakah aku mencarimu? Rasulullah menjawab pertanyaan Talha, temukanlah aku di mizan Allah. Wahai Rasulullah SAW, jika nanti di mizan Allah pun aku tidak menemukanmu, lalu di mana aku bisa menemukanmu? Rasulullah menjawab, temukanlah aku di telaga Al-Kautsar. Maka di situ pasti engkau akan bertemu di telaga yang siapapun meminum airnya, walaupun hanya setetes, Allah menghapus dulu dahaganya. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bapak-bapak ibu, ketika Talha ini sakit keras sampai dia koma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mencari Talha
ketika Tolha dalam kondisi tidak sadarkan diri, Rasulullah datang menjenguknya. Rasulullah berpesan kepada keluarga, wahai keluarga Tolha, ketika Tolha nanti meninggal dunia, tolong beritahukan aku, biar aku yang memandikan, mengkafani, sampai kemudian mensolati jenazahnya. Setelah itu bapak-bapak ibu, Rasulullah pulang, malamnya Tolha bangun dari komanya. Lalu Tolha bertanya kepada orang tuanya, wahai bapakku, sepertinya Rasulullah baru datang menjengukku karena baunya masih tertinggal harum di tempat. Benar, tadi Rasulullah sudah berwasiat, jika engkau meninggal dunia, nanti beliau yang akan memandikan dan mengkafani termasuk mensolati jenazah. Apa kata Tolha, bapak-bapak yang saya cintai dan hormati? Beliau berkata, wahai orang tuaku, jika malam ini aku meninggal dunia, jangan pernah memberitahukan Rasulullah SAW. Kemudian orang tua Tolha marah. Tidakkah engkau sadar hal itu wasiat Rasulullah? Apa jawab Tolha bapak-bapak itu? Justru karena aku sadar, seandainya malam ini aku meninggal dunia, kemudian aku memberitahukan Rasulullah tentang meninggalku, Rasulullah akan datang ke tempatku malam-malam, kemudian ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang membenci Rasulullah, kemudian akan membunuh Rasulullah, maka aku akan merasa sangat berdosa dengan sebab itu. Kemudian Rasulullah terganggu fisiknya. Itulah cinta. Oleh karena itu bapak-bapak ibu, sekurang apapun amal soleh kita, sholat kita mungkin kurang khusyuk, ibu-ibu kita sholat yang bisa khusyuk sholat dari sejak takbiratul ihram sampai salam angkat tangan bapak-bapak. Yang full mengingat Allah dari takbiratul ihram sampai salam angkat tangan. Saya kasih hadiah minimal tepuk tangan. Nggak ada ya? Padahal sudah puluhan tahun kita sholat. Begitu takbiratul ihram, ibu-ibu ingat bocinya yang hilang. Ibu-ibu ke? Begitu takbiratul ihram ingat uangnya yang hilang. Begitu takbiratul ihram sang imam ingat baru tadi sebelum sholat diomel oleh istrinya, lupa akhirnya ayatnya. Nah, kualitas sholat kita yang seperti ini bapak-bapak ibu, tolong disempurnakan dengan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus istiqomah ibadah. Ya. Jangan sibuk kemudian kenapa Allah tidak terima salat. Kita pernah ditakdir sujud saja itu sudah luar biasa. Karena Allah tidak pernah perhitungan dan tidak dengan kita. Kalau kita kan mohon maaf bapak-bapak ibu, misalnya ada orang kerja di rumah kita sedang memperbaiki tembok kita. Kalau dia tidak masuk sehari kan kita bayar ongkosnya. Kalau Allah tidak, setiap kebaikan yang kita lakukan, entah itu khusyuk atau tidak, maka Allah akan hargai. Maka jangan pernah curiga terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan, karena tidak ada satupun kebaikan yang tidak Allah hargai. Makanya bapak-bapak ibu, cara kita mencintai Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Cara kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa malam ini bapak-bapak ibu kita perlu berkumpul? Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu pernah berfatwa dalam salah satu dewan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man jama'a di maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwana. Barang siapa yang berkumpul di suatu tempat kemudian mengundang saudaranya, mengundang tetangganya, mengundang orang untuk kemudian ngaji seperti malam ini. Wahayya ta'ama, kemudian disiapkan snack yang entah apa isinya, yang belum buka. Yang takut nanti kalau buka snacknya dulu dianggap itu jadi upah ceramah, jadi gak enak kita. Wahayya ta'ama, kemudian disiapkan makanan. Wahayya makanan, kemudian disiapkan tempat yang bagus, karpet yang bagus, panggung yang bagus. Alhamdulillah podiumnya jarang dibersihkan.
wasara sababan di qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulnya kita saling mengundang, kemudian disiapkan makanan. Dengan sebab itu kemudian ada pengajian tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asahullahu yaumal qiyamah. Orang-orang yang berkumpul kemudian menyiapkan makanan, menyiapkan tempat yang baik, kata Imam Syafi'i, nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah ma'as siddiqin, bersama orang-orang siddiqin, itu para nabi dan rasul, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin 'ain, dan orang-orang yang seperti itu wajib tempatnya nanti di yaumul qiyamah dalam jannatul 'ainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mau seperti itu, ibu-ibu? Kalau mau besok kalau ngaji jangan jauh-jauh duduknya. Ini ibu-ibu lebih banyak duduk di luar banding di dalam. Harusnya di dalam. Mohon maaf Bapak-bapak Bu, berkah ilmu itu nggak sama walaupun kita di majelis yang sama. Semakin dekat posisi kita, semakin banyak barokahnya. Sehingga nanti ada orang di yaumul qiyamah itu minta syafaat kepada gurunya. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Saya Ibu Mardian. Ibu Mardian mana? BTN Suite. BTN Suite mana? Jamaah Masjid Al-Mujahidin katanya. Ada apa kok? Saya mau minta syafaat. Syafaat apa? Dulu malam maulid saya hadir di masjid. Ibu di mana? Di luar. Ibu pantes saya nggak kenal aja. Makanya mohon maaf Bapak-bapak Ibu, di kehidupan akhirat nanti setelah syafaat dari baginda Rasulullah SAW, kemudian Al-Quran, itu yang berhak dapat syafaat itu memberikan syafaat itu para guru, para ulama, para guru, para kiai. Dan mohon maaf Bapak-bapak Ibu, pengenalan beliau ke kita itu nanti ada kayak model cahaya di kepala kita. Nah, cahaya itu tergantung seberapa menikmati kita ilmu yang kita pelajari kepada guru-guru kita itu. Semakin besar ilmu yang kita dapatkan lalu kita amalkan, semakin menikmati dan ridho kita menuntut ilmu, semakin terang cahayanya. Tapi kalau kita ngaji di luar sambil nyandar, sambil WA dengan janda, bapak-bapak, waduh bahaya. Begitu kita minta syafaat, tak dikenal oleh ustaznya, dan dikenal oleh tuan gurunya. Makanya Rasulullah memberikan lapisan-lapisan tadi. Kalau kau tidak bertemu aku di Siratul Mustaqim, temukan aku di mizan. Kalau kau tidak temukan aku di mizan, temukan aku di Telaga Kalkasar. Itu menunjukkan kualitas berapa besar kita mengamalkan ajaran Rasulullah. Karena tidak sedikit kita mengaku umat Rasulullah, tapi tidak banyak mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Mohon maaf, ini di dalam diri Rasulullah tidak semua boleh kita ikuti. Mohon maaf, Rasulullah beristri lebih dari 4. Boleh kita seperti itu bapak-bapak? Tidak boleh. Maka itu takhsisun Nabi. Ya, tidak semua pada diri Rasulullah itu boleh kita ikuti. Contoh, kejadian Rasulullah SAW tidur di rumahnya Ikrimah. Ketika Rasulullah SAW tidur di rumah Ikrimah ini, suara nafas Rasulullah itu terdengar keras, tapi tidak sampai ngorok. Jadi suara Rasulullah itu saking pulasnya, itu terdengar suara nafas Rasulullah SAW. Begitu bangun Rasulullah langsung sholat, tidak wudu. Ikrimah ditanya, betul Rasulullah begitu bangun tidak wudu? Tidak. Apakah Rasulullah tidak batal? Kana mahfuzan, kata Ikrimah. Rasulullah itu terpelihara dari batal wudunya. Itu khusus untuk Nabi, kita tak boleh. Tiba-tiba takmir masjid, dia tidur ngorok, baru selesai bareng sama istri, tiba-tiba ke masjid, mau sholat. Rasulullah tidur, tidak perlu wudu. Itu Rasulullah, Bapak. Kita ini bukan Rasulullah. Itu takhsisan Nabi. Itu khusus pada Nabi. Yang kita umatnya tidak boleh kita ikuti. Ini mohon maaf Bapak-bapak Ibu, kita harus belajar tentang diri Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama yang disatakan oleh Imam Sayyidina Ali tadi itu namanya hadis mauquf. Tidak dikatakan oleh Rasulullah, tapi dikatakan dan dilakukan oleh sahabat. Namanya dalam ilmu hadis itu namanya hadis mauquf. Jadi hadis itu ada 3 bapak-bapak ibu dalam ilmu hadis. Ada namanya hadis marfu, ada hadis namanya hadis mauquf, ada namanya hadis maqtu. Kita sekarang kan sering belajar hadis Rasulullah, hadis marfu saja. Hadis marfu pun ada klasifikasinya yang kita, mohon maaf, tidak kita pelajari, kemudian kita berdalil dengan hadis itu. Yang keluar dalam lisan kita apa? Ilmu fikih dan pakar. Kita tidak berdalil menggunakan ilmunya. Ini yang harus dipelajari bapak-bapak ibu. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa mencintai Rasulullah, kemudian berdalil dengan hadis Rasulullah, tapi hadis itu tidak kita pelajari. Contoh misalnya dalam surat At-Taubah di ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat ditaruh di bagian terakhir surat At-Taubah. Itu perdebatannya lama. Karena menyangkut pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu belum didewankan, belum dikumpulkan, belum dikodifikasi. Barulah zaman Abu Bakar meminta sahabat yang terus di kurma dan dikumpulkan, tapi belum dibukukan. Barulah zaman Utsman bin Affan Al-Quran itu didewankan seperti hari ini. Nah, kalau kita tidak belajar soal itu, maka itu bid'ah. Kalau membaca hadisnya kullu bid'atin dolalah. Nah, lalu bagaimana cara memahami hadis? Itulah perlu belajar Bapak-bapak Ibu, ilmu yang namanya ilmu mustalahul hadis. Bagaimana kita mempelajari, memahami hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW, mohon maaf, ini sekadar contoh. Rasulullah kalau bertamu ke rumah sahabat itu tidak pernah kalau selesai mengucapkan salam mengetuk pintu tetangga itu tidak pernah wajah beliau itu full hadap ke pintu. Jadi Rasulullah kalau mengetuk pintu sahabat itu begini, samping kanan atau samping kiri beliau begini. Kenapa? Takutnya nanti begitu sahabat membuka pintu, ternyata keluarga sahabat itu masih ada yang belum utuh pakaiannya. Jadi Rasulullah begini ngetok pintu itu bapak-bapak, kalau ke tetangga, samping kanan atau samping kiri. Sebegitu rigidnya Rasulullah, saking mencintainya Rasulullah terhadap keluarganya. Rasulullah itu kalau sudah pulang ke rumah tengah malam, istri beliau sudah tidur, beliau tidak berani ketok pintu. Ibu-ibu jelaskan ke dia, kalau bapak-bapak pulang larut malam, ibu-ibu sudah tidur, dibangunkan ibu-ibu. Ibu, dibangunkan ke? Berarti memang belum tulus cintanya seperti Rasulullah, suami-suami ibu-ibu. Rasulullah itu kalau mencintai keluarganya itu, kalau sudah pulang agak larut malam, istri dan anak-anaknya sudah tidur, beliau tidur di rumah. Tidak berani mengetuk pintu. Itu cinta Rasulullah kepada keluarga. Itu contoh pribadi Rasulullah SAW. Nah, kalau bapak-bapak ini kan termasuk saya beda, ibu. Sudah ketuk pintunya lama, sambil ngomel, pagi-pagi jatah makan berkurang. Betul ibu? Ibu, saya kasih contoh. Mohon maaf bertanya ke ibu. Ini misal ibu dikasih jatah uang belanja oleh suami masing-masing sebulan 50 juta misal. Mohon izin,
ternyata istri-istri bapak-bapak dia pelit semua. Kita masih contoh saja dia keberatan, apalagi benar. Bisa ini ibu contoh sambil doa mudah-mudahan benar gitu loh bu. Bisa ibu-ibu diberikan jatah makan beli jatah sebulanan itu 50 juta oleh suami masing-masing. Amin ya. Ya. Tiba-tiba di bulan Agustus dikasih 40 juta. Kurang berapa ibu? Memang kalau urusan uang ibu-ibu itu pinter semua. Kurangnya berapa ibu? 10 juta. Tiba-tiba ibu-ibu mau cuci celana bapaknya. Di dalam satu celana bapak-bapak ada uang 15 juta. Kira-kira ibu-ibu kasih tahu enggak suami masing-masing? Atau ibu gas 15 juta? Gas ya? Rizki katanya. Rezeki nampak ibu-ibu ke? Nah, ini sekarang kita belajar agama versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya maka harus mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu ambil yang 15? Ambil ke? Ngasih tahu suami apa enggak? Enggak ya? Oke. Sekarang dosa ibu di mana dan dosa suami di mana? Kan gitu. Ibu-ibu dalam fikih itu diajarkan kita. Misalnya jatah ibu-ibu setiap bulan tadi berapa ibu-ibu? 50 juta. Tiba-tiba di bulan Agustus dapat berapa? Memang kalau gaji urusan duit cepet banget. Tiba-tiba di uang saku suami ketemu uang berapa? Ibu sikat kan? Sikat. Sikat celananya, sikat isinya. Begini ibu. Uang yang 15 juta itu sah ibu ambil 10 juta tanpa izin suami. Karena untuk mencukupi kekurangan jatah bulanan yang 50 juta. Yang 5 juta ibu ambil bedok belum ibu. Nah, itu dosa maling namanya. Tidak boleh. Harus ridho suami. Paham ibu? Karena ini wajah-wajah yang biasa ngambil uang saku suami. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu betul? Karena memang wajah-wajah yang takut ngaku kalau urusan uang. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa ini saya sampaikan di majelis malam hari ini? Rasulullah dengan istri beliau itu terbuka. Apapun urusannya. Rasulullah itu kalau pergi jihad pulang itu cerita ke istri. Rasulullah kalau ada rezeki di mana pulang itu pasti cerita kepada istri. Bapak-bapak jangan sampai ada rezeki yang disembunyikan di kaos kaki. Paham bapak-bapak? Ini penting ibu, betul apa betul ibu? Memang kalau urusan pembelaan istri ibu cepat bilang betul. Satu yang terpenting ibu, kebiasaan minum. Mohon maaf bapak-bapak, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Rasulullah itu kalau minum itu ada doanya. Jadi Rasulullah itu kalau minum itu 3 kali. Sekali minum basmalah selesai itu alhamdulillah. Sekali minum basmalah selesai alhamdulillah. Sedikit-sedikit. Bukan peminum orang yang tukang menggali di bangkat itu, bukan. Kalau peminumnya tukang tenggali ini masalah kotor, tutupnya masuk. Rasul itu minum itu sedikit-sedikit. Ada doanya. Bahkan para ulama mengajarkan kita agar hati dan pikiran kita bersih, agar rezeki yang masuk ke kita juga bersih, hidup kita diridhoi oleh Allah, itu ada doanya sebelum minum. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahhar, salamun qawlan min Rabbir Rahim, salamun ala Nuhin bil alamin. Itu ajaran para ulama kepada kita semua. Sebelum
sebelum minum. Ini pantesan kadang anak-anak kita lahir itu nakalnya luar biasa. Kenapa? Kita ini ngasal saja, tidak mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tidurnya yang banyak, beramalnya kurang. Kita lebih menikmati membeli HP daripada membeli Al-Quran. Betul Ibu? Kalau bapak-bapak ini pergi kerja ketinggalan HP pasti pulang. Tapi kalau ketinggalan Al-Quran dalam bacaannya, ketinggalan Al-Quran dalam hafalannya, itu tidak ada yang nangis, tidak ada yang balik. Sekarang saya tanya bapak-bapak, Al-Quran berapa ayat bapak baca sehari semalam? Ada yang punya target harian? Ibu-ibu? Bahkan para ulama Imam Ghazali mengatakan apa? Orang yang hidupnya tidak sampai membaca 200 ayat semalam, berarti dia adalah pribadi yang paling pelit hidupnya. Ada bapak-bapak yang punya target 200 ayat sehari. Nah, ini kan kita tidak pernah buat target seperti itu. Mau kemudian mendapat kemuliaan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, warisan terbesar Rasulullah itu kan Al-Quran, bapak-bapak. Sekarang saya nanya, semua yang hadir ini ada Al-Quran di rumahnya? Bisa baca semua? Bisa? Oke. Anggap semua yang hadir bisa baca Al-Quran. Angkat tangan yang memahami isinya. Kalau baca paham isinya, paham asbabun nuzulnya, angkat tangan. Kita ini masih jauh dari Rasulullah, tapi Rasulullah dekat sekali dengan kita. Sehingga kesedihan terbesar Rasulullah SAW itu, bapak-bapak ibu, sampai yaumul kiamah Rasulullah tidak berhenti nangis. Bukan menangisi dosanya, tapi menangisi tiang lumpuh yang luar biasa, bengel. Sudah diberikan karunia luar biasa oleh Allah, tapi tidak mau menggunakan fasilitas itu. Bahkan Rasulullah nanti di yaumul kiamah, bapak-bapak ibu, ada orang, mohon maaf, sudah masuk neraka Allah. Rasulullah berdoa agar dikeluarkan dari neraka Allah, tetap orang itu dalam surga. Masih dia dalam neraka Allah. Sampai malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah. Niki bawa ember. Ibu-ibu jangan pikirkan ember kayak di kamar mandinya ibu-ibu. Ini embernya Jibril ini. Jibril bawa air. Muhammad, tolong ini air dalam ember ini kau gunakan untuk siram api neraka, insya Allah api neraka itu akan padam. Rasulullah begitu mengenal dan mencintai umatnya tanpa berverifikasi kepada malaikat Jibril. Air itu langsung dituangkan dalam neraka. Api neraka itu mati, ibu, padam dia. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau gunakan, yang kau berikan kepadaku untuk aku siram api neraka? Apa jawab malaikat Jibril? Itu bukan air telaga Kautsar, Rasulullah. Lalu air apa? Ini air mata umatmu yang menetes ketika mengingat dosa. Ini air mata umatmu yang ketika dia bersujud, dia ingat dosa dan salahnya. Yang menjadi pertanyaan bapak-bapak ibu, seberapa sering kita menangis dalam sujud kita mengingat dosa dan kesalahan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita tidak pernah menangis. Jangan-jangan kita hanya menangis gara-gara suami ibu-ibu chat janda di sebelah. Ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak ada. Itu mungkin bapak-bapak ibu sudah 45 menit yang pidato nggak terasa dari jam 8.15, sekarang sudah jam 9 malam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hidupkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan segala cara, tentu yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah
melalui majelis taklim seperti malam ini. Jadi di bulan suci Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah SAW, Rabiul Awal itu bulan Ashurul Hurum, bukan Ashurul Hurum, bapak-bapak. Tapi Rabiul Awal itu menjadi mulia karena di situ lahir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada orang yang tidak merayakan sekarang. Dan ini tradisi dari awal, dari dulu. Imam Qastolani juga menjelaskan dalam kitabnya, ya, bahwa tradisi merayakan Maulid Nabi itu bukan perkara baru. Itu sudah ada dari zaman sebelumnya. Bahkan Allah SWT dan malaikatnya juga merayakan Maulid Nabi dengan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan ingat, mohon maaf, ini catatan penting. Jauh lebih dulu orang-orang non-muslim mengetahui tentang risalah kenabian Rasulullah dibandingkan Rasulullah. Bahkan Khadijah, istri Rasulullah SAW, sebelum beriman kepada Rasulullah SAW, itu sudah lebih dulu mengetahui tentang risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga Khadijah mengutus yang namanya Maisarah, pembantu beliau. Maisarah itu laki-laki beliau, untuk mendampingi Rasulullah agar pulang berniaga, berusaha berbisnis itu tidak sibuk mendengarkan keuntungan yang dibawa, tetapi ingin sibuk mendengarkan seberapa mulia Rasulullah hari ini. Itulah mulianya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita hari ini bapak-bapak ibu, mari jaga sholat kita, mari jaga akhlak kita, mari jaga zakat dan sedekah kita. Karena tadi saya jelaskan itu, Imam Qastolani menjelaskan orang-orang merayakan Maulid Nabi itu di malamnya mereka berbagi sedekah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu bapak-bapak ibu, tidak cukup dengan naikkan Senin saja. Ada fakir miskin di sekeliling bapak-bapak ibu, mari sedekah. Berkat kita memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ada di kampung-kampung mungkin ibu-ibu jompo, para janda yang tidak ada yang urus, itu diurus bapak-bapak bukan dengan menikahinya, maksudnya disubsidi lah kebutuhan mereka agar hidup mereka lebih layak. Itu mungkin bapak ibu, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu ya bila sabil falah wal bafiq ila qamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.